Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tafsir Al-Qur'anul Karim dan kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ngantos ayat yang ke-128. Nya belum selesai, kemarin kita bahasnya. Kita akan selesaikan dulu pembahasan ayat 128 dan insyaallah masuk pembahasan ayat yang ke-129 insyaallah. Nanti kita baca ayatnya, tapi saya selesaikan dulu untuk yang ke ayat 128. Di ayat yang ke-128 Bapak Ibu, di mana ini adalah rangkaian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bersama sang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah untuk mendirikan bangunan Ka'bah, dan setelah selesai melaksanakan perintah itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lajeng mereka berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua, dua orang muslim, dua orang yang berpasrah diri kepada Engkau ya Allah, melaksanakan ibadah ini dengan keikhlasan. Jadikan kami orang yang taat kepadamu. Lalu doa itu belum berhenti, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Lalu doa di rangkaian doa itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendoakan anak cucunya. Dan anak cucu kami ya Allah ummatan muslimatan lak, jadikan juga mereka sebagai ummah muslimah. Dan dalam rangkaian doa di surat-surat lain Pak tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau ini memberikan keteladanan tentang berdoa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Beliau di ayat ini tadi wa min dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Di ayat yang lain, beberapa ayat sebelumnya kemarin, inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Yang dimaksud imam adalah sebagai qudwah, sebagai contoh suri tauladan. Kemudian apa permintaan Nabi Ibrahim kala itu? Menjawab tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku ya Allah. Kepedulian yang luar biasa. Ayat yang lain, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala, karena itu perbuatan kesyirikan. Ibrahnya apa? Di banyak konteks doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, beliau senantiasa tidak lupa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dalam perkara salat, ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku ya Allah. Gitu. Karena ini keteladanan yang luar biasa dan perlu kita contoh. Karena salah satu bentuk ini dijelaskan Imam Ibnu Katsir
Di antara bentuk kesempurnaan cinta kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada Allah semata, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kisah surah Al-Kahfi, Pak, karena doa orang tua itu salah satu doa yang paling manjur bagi untuk anak-anaknya. Ya. Maka jangan lupa kita senantiasa selipkan doa. Kita ngajarkan ke anak-anak kita agar jadi anak yang berbakti dan tidak lupa, tidak menjadi anak yang lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, karena itu jadi harapan besar bagaimana hadis Nabi SAW, apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3, kata Rasulullah: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita sebagai orang tua yang punya anak turun juga mendoakan. Jadi tidak hanya menuntut anak kita untuk mendoakan kita, tetapi kita sebagai orang tua juga mendoakan anak cucu kita. Anak yang sudah ada saat ini, cucu yang sudah lahir, maupun cucu yang akan lahir melalui keturunan kita. Di bagian kisah surah Al-Kahfi, di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan melakukan perjalanan. Nabi Khidir itu melakukan hal yang sempat diprotes oleh Nabi Musa. Diprotes bukan artian mengingkari ya, tapi artinya karena hikmah itu belum langsung nampak di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kapal dirusak, nanti kapal tiba-tiba dirusak oleh Nabi Khidir. Loh, kenapa? Kharabtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa langsung kemudian menggali, kenapa engkau justru merusak yang ini bisa menenggelamkanmu, yang menenggelamkan orang yang berada di atas kapal, bisa berpotensi seperti itu. Ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa dirusak bagian kapal itu? Karena kalau kapal itu, Nabi Khidir tahu di belakang sana ditututi oleh raja yang zalim, yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang kebiasaannya itu adalah merampok, ya. Bahasa merampok kapal-kapal yang ditemui oleh sang raja. Selama kapal itu dia lihat baik, wah kapal ini apik jiko gitu. Dan Nabi Khidir sengaja merusak sebagian dari kapal agar pada saat raja ini nanti lewat melihat kapal itu nggak jadi ngambil, karena raja nggak mau kalau ada kapal yang pengen diambil tapi kapal itu sebagiannya rusak. Ada hikmah di balik itu. Kemudian perjalanan kembali, di mana datang ke suatu kampung, tidak dijamu oleh penduduknya. Kemudian melihat salah satu tembok di sana itu sudah mau jatuh, Pak, mau ambruk gitu. Kemudian Nabi Khidir langsung, ayo kita dandani saja. Kemudian Nabi Musa bertanya, loh, kalau ini dandani kan nukang nih, nukang ya, ayo njaluk bayaran wae, gitu, kurang lebih begitu. Enggak usah, karena di bawah tembok ini itu ada harta warisan yatimaini gulamaini yatimaini, ada miliknya 2 anak muda yatim, wa kana abuhuma sholiha. Karena apa? Ini adalah tinggalan dari bapaknya, dan ayahnya, bapaknya itu adalah orang yang soleh. Dan dalam salah satu tafsirannya, Pak, itu ternyata bukan bapaknya langsung yang dimaksud Nabi Khidir soleh itu, Pak. Ternyata yang dimaksud Nabi Khidir wa kana abuhuma sholiha. Kedua anak yatim ini dapat manfaat dari bapaknya, ternyata bukan bapak langsung tapi bapak yang ketujuh. Ketujuh. Jadi bapaknya baik, buyut. Wah, napa niku asmanipun Jawa nggih. Yang ketujuh. Berarti sang kakek memberikan napa niku nek wayah cucu nggih. Cicit napa sampai tingkat yang ketujuh. Canggah yang keempat kayaknya. Itu, Pak. Artinya apa? Kita sekarang berdoa dengan sebaik mungkin. Barangkali doa ini belum langsung dimakbul oleh Allah ke anak cucu kita, tetapi ternyata mungkin doa ini sampai dikabulkan Allah pada keturunan 2, 3 atau bahkan yang ke-7, sebagaimana kisah di dalam surat Al-Kahfi.
Nggih, dari itu keteladanan Nabi Ibrahim ini perlu kita contoh, bahasanya jangan sampai kita lupa, dan itu harapan besar kita agar kita ini menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, begitu juga anak turun, anak cucu kita. Lajeng wa arina manasikana, dan Allah tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami. Artinya perlihatkanlah dan ajarkanlah hal itu kepada kami. Dalam tafsiran yang lain Mujahid mengatakan yang dimaksud arina manasikana adalah tempat-tempat penyembelihan kurban kami. Manasik itu mencakup tata cara ibadah, kaifiyatul ibadah, tempat di mana beribadah. Manasik istilah ini banyak digunakan pada peristiwa ibadah haji. Kenapa kita manasik haji? Maka dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis ini yang kemudian manasik ini, tata cara ibadah haji ini ternyata yang menjadi rukun Islam kita yang kelima, itu keteladannya yang nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadisnya beriwan, Pak. Sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim beberapa perintah dalam ibadah haji, lalu ia dihalangi oleh syaitan pada saat berada di tempat sa'i. Sa'i itu adalah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali, Pak. 7 kali itu 7 kali apa ya? Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 1 kali. Sudah diingat. Bukan muter Sofa Marwah ke Sofa lagi 1 mboten. Jadi nanti Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1, Sofa ke Marwah 1 lagi. Jadi 3. Nanti berawal dari Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Yang pertama kali melakukan sa'i sinten? Yaitu ibunda Nabi Ibrahim, ibunda Hajar. Yang itu kemudian atas perintah Allah setelah tawaf adalah sa'i. Kalau tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. 7 kali juga bilangannya. 7 kali. Kemudian muternya berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam kan ke kanan nggih. Kalau tawaf itu kaki ke kiri, kebalikan jarum jam. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim alaihissalam yang saat ini. Yang kemudian setelah itu adalah ibadah sa'i. Ibadah sa'i tadi, Sofa Marwah. Yang kala itu Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah sa'i, dihalangi oleh syaitan. Kemudian syaitan itu berhasil dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berangkat bersamanya setelah sa'i selesai, melanjutkan manasik yang selanjutnya adalah sampai di Mina. Jibril berkata kepadanya, ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Para jamaah haji itu kalau berkumpul dalam puncaknya ibadah haji itu kumpulnya wonten pundi? Di Mina. Zaman sekarang kan dibuat tenda-tenda gitu ya. Saat di Mina, kemudian malaikat Jibril berkata ini adalah tempat berkumpulnya manusia, dan di Mina itu adalah dekat dengan Jamarah, untuk melempar Jamarah. Dan ketika tiba di Jamaratul Aqabah, Jamrah Aqabah yang pertama dilempar, karena ada Jamrah 3 nanti, Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta, sama Jamrah Quswa, yang paling kecil. Jamrah Aqabah dulu, ini jadi urutan dalam lempar jamarat. Pada saat sampai Jamrah Kubra, ia di Aqabah, ia kembali dihalangi oleh syaitan. Lalu ia melemparnya dengan 7 batu kecil. Nah, ini kan jadi syariat kita, Pak. Menawi lempar jamarat, kita ngambil batu kecil. Ini ternyata sejarahnya adalah saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah itu dihalangi oleh syaitan, dan kemudian Nabi Ibrahim melempar syaitan itu dengan 7 batu kecil. Nah, saya itu jamaah haji sekarang, saking ingat dengan peristiwa ini itu semangat sekali. Bualang setan ini. Duak. Bahkan saking semangatnya, Pak, 7 batu kecil nggak cukup, Pak. Ambil sendal, Pak. Saya pernah melihat itu, Pak. 7 batu gede, 7 selesai. Belum puas ini. Wah, sekalian sendalnya dulu lempar dia. Karena apa? Pengen balang saya, pengen balang setan. Ini keteladanan yang
Yang melempar setan adalah saat itu Nabi Ibrahim. Kita sudah 7 aja. Nah, kalau sudah 7 selesai sudah Pak. Karena apalagi musim haji itu kan ngumpul semuanya. Bahkan kemarin di musim haji terakhir kan banyak yang sampai meninggal ya. Karena luar biasa itu peristiwa di sana itu. Ya. Maka kalau apalagi banyak sekali jutaan orang berkumpul di sana, selesai 7 sudah sendalnya disimpan mawon, saya ikut dibalang nih. Lanjut ke jamrah wusta, jamrah yang kedua. Ia pun saat itu dihalangi oleh syaitan, dilemparlah dengan 7 batu kecil juga, hingga kemudian syaitan pergi. Lanjut ke jamrah quswa, ya, yang paling pojok, lalu dihalangi oleh syaitan pula. Lalu Nabi Ibrahim melempar dengan 7 batu kecil. Setelah itu kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim mendatangi tempat berkumpul yang kedua, Muzdalifah. Ya, Muzdalifah tempat berkumpul juga sebelum kemudian lanjut ke manasik selanjutnya. Kata malaikat Jibril, hada masy'arul haram. Ini adalah masy'arul haram, tempat syiarnya tanah haram ini. Setelah itu dibawa ke Arafah. Ya, Arafah sebagaimana kita ketahui pada saat tanggal 9 Dzulhijjah itu puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Inilah Arafah, haji itu Arafah. Rukun utamanya adalah Arafah, nggih. Karena itu sangat penting itu, jangan kelewat. Maka ibadah haji itu kan dimulai persiapannya tanggal 8 Dzulhijjah, yaumut tarwiyah itu, Pak. Maka itu benar-benar ibadah yang membutuhkan fisik yang prima. Okay, membutuhkan kesehatan yang bagus betul, karena itu rangkaiannya kan panjang Pak. Tanggal 8 sudah persiapan, 9 puncaknya Arafah, 10 nanti harus balik ke tawaf, sa'i dan sebagainya, 11 balik ke Mina, okay. Kemudian minimal 2 hari, 11, 12 nafar awal sudah boleh kembali, atau lanjut lagi nafar sampai tanggal 13, artinya minimal 5 hari, okay. Nah, itu ibadah haji, okay. Yang sampun ketimbalan ibadah haji mugi-mugi dados haji yang mabrur nggih. Ingkang dereng ketimbalan termasuk kula dereng haji, kalau umrah sudah nggih. Mugi-mugi yang kita belum ketimbalan suatu saat dipun timbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin nggih. Kita lanjut nggih, itu tadi terkait manasik. Jadi istilah manasik itu adalah tempat tata cara beribadah. Istilah kita di Indonesia itu kan jadi manasik, latihan haji. Manasik sama dengan bukan latihan. Manasik itu tata cara ibadahnya. Istilah itu digunakan adalah kenapa sih perlu kita latihan, agar di sana nggak bingung, agar membayangkannya lebih mudah. Ini saya sampaikan seperti lisan ini kan jenengan bayangkannya kan baru berapa persen gitu. Tapi kalau latihan betul, biasanya kalau di PHI atau di mana itu kan ada miniaturnya, miniatur Ka'bah, miniatur Jamarah kecil gitu ya. Itu agar terbayang lah minimal nanti tawafnya seperti apa, sa'inya seperti apa, ya. Ngaten, kita lanjut ke ayat yang selanjutnya 129. Monggo sebelum kita masuk kita baca bersama terlebih dahulu ayat menika. Sebagaimana biasa nggih, saya terlebih dahulu kemudian diikuti para jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Lanjut mawon. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
innaka antal aziz hakim. Ya, sadaqallahul azim. Allah berfirman di sini, Rabbana wa ba'ats fihim, masih berdoa, masih dalam rangkaian doa. Ya Allah, utuslah untuk mereka umat Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang rasul ini membacakan untuk mereka umat keturunan Nabi Ibrahim ini ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan as-sunnah, wa yuzakkihim, dan tazkiyah mereka, mensucikan mereka agar mereka senantiasa bagaimana menghindari dosa-dosa dan mendapatkan ridha Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Niku artosipun secara terjemah. Yang kemudian ini yang dimaksud nopo doa Nabi Ibrahim ini, ternyata kepedulian Nabi Ibrahim itu luar biasa, Pak. Beliau itu nabi yang sangat mikir tentang umatnya. Ya, keteladanan yang luar biasa seorang nabi, yang beliau ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi sebutannya, karena keturunan nabi-nabi setelahnya itu nyambung silsilah atau nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kepedulian beliau terhadap nasib umat setelah bagaimana nanti beliau meninggal dunia itu sangat besar, termasuk dalam doa ini. Ya, bagaimana nasib umatku nanti, bagaimana nasib keturunanku ya Allah. Tadi sebelumnya didoakan, ya Allah jadikan anak cucuku ini kelak menjadi cucu-cucu yang muslimah, ya, orang yang taat kepadamu. Begitu juga umat nanti yang akan ada setelahku ya Allah, utuslah di antara mereka ini seorang rasul yang nanti mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan hidup ini. Ini bakal kepedulian bahwasanya tidak hanya di zaman beliau saja selesai bertugas sebagai nabi, tetapi bagaimana anak cucunya. Okay? Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad itu di akhir-akhir hidupnya yang paling sering beliau galih itu adalah tentang umatnya. Ummati, umatku. Terus bagaimana nasib umatnya ini, Pak. Ini sayangnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita penting untuk bersolawat? Itu karena sayang, Pak. Sayang sekali. Bahkan pernah beliau itu nangis, inni ashtaku, sesungguhnya aku sangat rindu kepada orang-orang yang sangat aku sayangi, dengan saudara-saudaraku, kata beliau, ikhwani, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabaka, alasna ikhwanaka, wahai Rasulullah, para sahabat yang sekitar Nabi, bukankah kami adalah sahabat atau saudara-saudara engkau? Innakum ashabi, jawab Nabi, kalian yang hidup saat ini bersamaku, yang melihatku ini adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwani, walakin ikhwani humul ladina amanu bi walam yarawni, sedangkan ikhwannya, saudara-saudaraku, kata Nabi, adalah orang-orang yang nanti hidup setelahku, mereka beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku secara langsung. Ya, belum pernah melihat. Ya, mungkin kita termasuk. Ya, karena belum melihat Kanjeng Nabi, sahabat langsung melihat, hidup mendengar langsung melihat wujudnya Rasulullah, mendengar suaranya Rasulullah, mendengar petuahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang setelahnya tidak langsung melihat, Nabi sudah situ, Nabi sudah meninggal dunia. Itu yang dikangeni suatu hari itu oleh Rasulullah. Begitu juga tentang hadis syafaat, bagaimana beliau nanti sampai memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud lama sekali, Pak. Itu dikisah nanti hari kiamat. Beliau sujud sangat lama di hadapan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai lama, sampai irfa' ra'sak wahai Muhammad, kata Allah dalam kisah riwayat itu, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, sampai Allah pun masya Allah kasihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, is'al tu'tah, kamu minta apa akan diberi. Apa harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ya Allah, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Hingga kemudian beliau diberikan syafaat yang dimana tolonglah semua umatmu. Saat itu belum semuanya umat Kanjeng Nabi digiring ke surga, tapi sebagian masih ada tertinggal di belakang. Masih ada yang harus mampir atau transit di nerakanya Allah karena harus membersihkan dosa-dosanya. Masih banyak dosa yang belum ditaubatkan kepada Allah. Enten hadisnya itu, Pak, di mana orang-orang yang dia itu sebenarnya beriman tetapi dosanya itu luar biasa selama hidup dunia dan tidak bertobat sampai meninggal dunia. Terus gimana? Ya harus transit di neraka dulu. Hingga kemudian melalui syafaat itu Nabi diberikan kemampuan syafaat oleh Allah untuk menolong umatnya. Akhrij qaumaka, ambillah umat-umatmu yang masih tertinggal di belakang sana. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang dasih dalam hatinya itu adalah la ilaha illallah. Oke, dia punya dosa. Dia punya dosa yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Tolonglah umatmu. Kau berikan kemampuan syafaat ini yang disebut syafaat uzma untuk mengeluarkan umatmu dari neraka sana yang dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, masih ada iman dalam hatinya. Akhirnya kemudian orang-orang ini dikeluarkan dari neraka dalam keadaan gosong dalam riwayat itu, Pak. Hingga kemudian dibawa ke surganya Allah, dicemplungkan di sungai-sungai surga. Hatta yambut, mereka kemudian seperti tanaman yang tumbuh dari dalam sungai, bersih akhirnya. Tapi kita mampir dulu, wah itu beratnya, Pak. Tapi kalau orang yang memang meninggal dalam keadaan kufur, dalam hatinya tidak ada keimanan pada Allah, ya sudah, neraka khalidina fiha abada. Maka dari itu kunci yang pertama harus dipegang dan jangan sampai lepas dari dalam kita adalah nilai-nilai keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya dosa, tentu setiap manusia pasti ada dosa, baik yang dia sadari maupun dia tidak sadari. Tapi yang jangan sampai lepas dari diri kita adalah bagaimana keimanan ini sampai nafas terakhir hidup kita. Iman jangan sampai lepas, jangan mau ditukar dengan apapun. Taruhannya apapun, taruhan nyawa, taruhan harta, yang penting iman jangan sampai lepas, karena itu yang menyelamatkan, Mbak. Yang menyelamatkan pada akhirnya. Terkait dosa-dosa, kita punya dosa yang sudah lalu, berapapun dosa itu, selama kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, diampuni oleh Allah. Tapi yang namanya dosa syirik, Pak, meninggal dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, meninggal dalam keadaan kufur, itu berat sekali konsekuensinya, karena hukumannya adalah bagaimana adab Allah, dan adabnya itu sifatnya abadi selama-lamanya. Lanjut ke kisah tadi Nabi Ibrahim, gimana Nabi Ibrahim ini sangat peduli kepada umatnya, hingga doanya ini, ya Allah utuslah di umatku itu seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan mereka. Tafsirannya, Pak, kemudian dari doa ini adalah bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa untuk umatnya. Seorang rasul yang dimaksud sini adalah kemudian muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Yang dimana Nabi sendiri pernah bersabda, inni indallahi la khatamun nabiyyin, sesungguhnya aku di sisi Allah ditetapkan sebagai penutup para nabi. Ditutup penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya Adam akan dilemparkan, diturunkan ke tanahnya, tanah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku memberikan kepada kalian awal mula mengenai hal itu. Awal mula bagaimana pengutusan nabi. Awalnya dari mana? Yang pertama doa bapakku Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa bapakku Nabi Ibrahim alaihi salam. Berita gembira mengenai diriku yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu pernah menyampaikan kepada umatnya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, tadi yang diwawas di surat subuh sahabat dokter tadi, wa id qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, pada saat Isa bin Maryam berkata kepada wahai Bani Israel, kepada umatnya, inni Rasulullah ilaikum, sungguh aku adalah Rasul Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada sebelumnya kitab Taurat, itu bukan dusta, wa mubasysyira, dan memberikan kabar gembira
birasuli ya'ti, dengan seorang rasul yang datang setelahku, mim ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahmad Muhammad satu akar kata, orang yang terpuji. Nggih. Di melalui lisan Nabi Isa alaihi salam bahwasanya akan ada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mimpi ibuku dalam tidurnya. Ya, ibunya Nabi Muhammad, Ibunda Aminah pernah bermimpi. Nah, ini di ayat di riwayat yang lain di bawahnya ini, Pak. Doa bapakku Nabi Ibrahim, berita gembira dari Nabi Isa alaihi salam, dan ibuku bermimpi bahwa dari dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dari perut Ibunda Aminah akan muncul seorang nabi, bisyarah itu sudah ada sejak sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ibunda beliau pernah bermimpi bahwasanya akan keluar dari rahimnya ini cahaya yang luar biasa. Ternyata takwilnya itu adalah seorang nabi dan rasul. Setelah itu, di mana yang dimaksud oleh pengkhususan Syam, tapi kenapa disebut akan menerangi istana-istana Syam? Pengkhususan Syam sebagai wilayah yang diterangi cahaya adalah menunjukkan kejayaan agama dan kenabiannya hingga ke negeri Syam. Diutusnya Nabi Muhammad di negeri Arab, Jazirah Arab, Makkah, lahir di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Tapi kemudian dakwah agama ini menyebar, Pak, hingga keluar dari Jazirah Arab, tidak hanya Jazirah Arab. Karena pengutusan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, itu adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Tapi kenapa disebutkan Syam? Karena Syam itu memang banyak kekhususan di sana, Pak. Yang dimaksud Syam niku napa to? Saya tunjukkan peta, tadi saya sempat mencari peta tentang Syam. Nah, ini negeri Syam. Ini yang dimaksud negeri Syam di zaman kita ini daerah negeri Syam. Masih ada, Pak. Ketinggalan buatan ngajeng niku nggih. Nah, ini bahasa Arabnya nanti. Jadi Syam, daerah sini. Syam saat ini itu terdiri dari 4 negara saat ini, karena sekarang kan terpecah menjadi negara-negara. Dulu negara Islam masih jadi satu, dalam kekhalifahan. Tapi saat ini agar kita mudah memahaminya, itu Syam itu adalah daerah yang saat ini terdiri dari 4 negara ini. Urdun yang dimaksud adalah Yordania. Yang kedua Filistin, dimaksud Filistin apa? Palestina. Yang ketiga Suria. Yang keempat Lebanon itu adalah Lebanon. Nah, daerah sini Filistin. Ini negeri namanya negeri apa? Negeri Syam. Negeri Syam. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal itu, yang saat ini memang negeri Palestina yang kita cintai, Palestina ini sedang di bawah jajahan lah orang-orang Zionis. Nah, kemudian kenapa sih keutamaan negeri Syam itu sampai kemudian ini diantara artikel yang menyebutkan tentang hal itu. Tadi kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya daerah sini, dari utara Jazirah Arab. Sebelum ke Turki, itu Suria 4 tadi, Lebanon, Palestina, Suria, dan Yordania, itu 4 negeri Syam. Banyak hadis terkait hal itu, banyak ayat terkait hal itu, diantaranya karena Syam negeri yang diberkahi, pusat negeri Islam di akhir zaman, turun Nabi Isa, ini yang salah satu peristiwa hari kiamat nanti, Pak. Nabi Isa dan tempat kematian Dajjal. Jadi Nabi Isa kelak di akhir zaman akan turun Nabi Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa kenapa turun? Masih hidup, Pak, Nabi Isa itu. Dalam keimanan kita sebagai muslim, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Walakin rafa'ahullahu ilaih. Tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Yang dibunuh, yang disalib adalah walakin syubbihalahum, yang dimiripkan dengan Nabi Isa, yang bernama Yudas itu. Sehingga yang disalib bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih hidup. Maka di akhir zaman kelak turunlah Nabi Isa di Menara Putih di bagian timur Damaskus, Suriah. Dan itu termasuk negeri Syam.
Isa ibnu Maryam menemukan Dajjal di pintu Lot kemudian membunuhnya. Karena yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Okay. Itu adalah bagian besar dari peristiwa hari kiamat. Okay. Turunnya Nabi Isa dan kelak Nabi Isa akan menghancurkan salib yang ada di muka bumi ini, menegakkan kebenaran dan beliau menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa enggak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tentang Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, doanya Nabi Ibrahim setelahnya adalah Rasul ini yang kelak akan mengajarkan kepada umatku, keturunanku ini Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, dan hikmah, yang dimaksud hikmah di sini adalah as-sunnah. As-sunnah itu adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan Nabi maupun perbuatan Nabi. Itu dinamakan sunnah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang menjadi contoh bagi kita dinamakan as-sunnah. Al-hikmah juga ditafsirkan dengan pemahaman terhadap agama, tentang fikih, pemahaman terhadap agama ini. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka agar mereka jadi umat yang taat kepada Allah dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim, bagian terakhir dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya engkau ya Allah yang aziz, maha perkasa. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau dari umatmu, enggak dikalahkan oleh sesuatu apapun. Al-Hakim adalah Allah yang maha bijaksana. Keputusan Allah senantiasa adalah keputusan yang terbaik bagi hidup kita. Manusia adalah merencanakan dengan sebaik-baiknya, harus kita merencanakan dengan sebaik-baiknya, ikhtiar dengan semaksimal mungkin, doa dengan semaksimal mungkin, tetapi keputusan yang terbaik adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya bisa berusaha, Pak. Kita tidak bisa merubah hal sesuai dengan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, doa dengan semaksimal mungkin, sudah ada hal yang memang itu adalah keputusan Allah. Sisanya serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi sesuai dengan kehendak, dengan keinginan kita, semoga itu yang terbaik. Tapi kalau sesuai hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita jangan protes, ya Allah, kula mboten makbul doa ini. Karena setiap doa itu Allah yang paling pirsa, Pak. Ini sebagai bagian yang terakhir, karena contoh kecilnya, contoh ngeten. Jenengan kagungan putra. Tasih Halid putrane. Usianya belum sampai balik, akan masih SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Masih kecil nih, Pak. Kemudian sang anak ini melihat teman-temannya itu sudah pada naik motor. Wah, anakku sudah naik munggah motor kan, anak-anak kecil tuh gitu goncengan sana. Kemudian datang ke jenengan, Pak, aku itu pengen motor ya, wancaku sudah numpak motor wape. Ayo toh Pak, tukoknya aku motor, gitu. Masih kelas 5 Pak. Bahkan masih jinjit tuh, gidereng gitu. Tapi minta motor. Wah Pak, terkena yang dealer Pak, aku tak milih dewe, sing warnanya putih, bahkan sudah tergambar sing warnanya kae lho Pak, motor apik biang. Kancaku tumbasin mriko Pak, gitu. Kertas soal tempat belinya itu. Jenengan sebagai bapak yang ini melihat sang anak masih kelas 5 SD, masih kecil, SIM pun belum boleh tentunya, KTP belum punya. Kemudian apakah mengabulkan permintaan itu Pak? Ini kelas 5, minta motor, kira-kira dibelikan apa? Enggak tuh? Enggak. Masa itu Mas, oh iya le tak tukokne le, motor sing piye, sing koplingan, walah itu. Kemudian besok ngebut-ngebutan, wus itu tabrak der, salah siapa Pak? Gitu. Itu kira-kira. Loh kenapa kok kita tidak belian motor? Tidak sekarang. Nanti le, bukan sebelum saatnya. Padahal anaknya sudah nangis, wah aku itu pengen motor banget itu. Nah lupa gitu. Kenapa enggak dikabulkan? Bapak enggak sayang aku toh? Oh gitu Pak, sudah mulai terus gitu Pak. Apa Bapak enggak sayang aku? Kalau sayang aku belikan Pak, belikan motor. Kita sebagai bapak yang tahu ini bahaya, mesti tidak akan membelikan gitu. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang meminta, ya Allah, kula nyuwun niki. Tapi yang paling pirsa terkait kemaslahatan baik tidaknya terhadap diri kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ngoten, Pak. Kita kadang belum nyampe sebagaimana anak kita tadi, belum nyampe Pak nalarnya. Kenapa sih aku nggak dibelikan motor sama bapak ini enggak sayang aku? Begitu Pak, kurang lebih gitu. Padahal bapaknya sangat sayang. Karena sayang itu justru tidak dibelikan motor karena bahaya. Itu kurang lebih analoginya ngoten nggih. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kula nyuwun kenapa kok tidak langsung dikabulkan oleh Allah? Oh, berarti Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena jawaban doa itu antara ya sesuai dengan keinginan kita, atau tidak karena ini bisa berbahaya, atau yang ketiga tidak sekarang. Tapi yang namanya doa dalam hadis qudsi itu Allah itu malu Pak, apabila hamba berdoa dengan keikhlasan penuh mengharap Allah Subhanahu wa taala sampai tangannya ini turun, kemudian doa itu tidak didengar Allah. Allah Maha mendengar. Innallaha samiul alim, Maha mendengar doanya. Bukan pendengaran kita, maksudnya Allah Maha mendengar setiap permintaan kita. Hanya perwujudan doa itu kadang sesuai dengan keinginan kita, insya Allah itu yang terbaik. Atau yang kedua, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita minta A, wujudnya B. Kita minta B, wujudnya C. Atau doa itu sebenarnya tentu didengar oleh Allah, tetapi bukan sekarang. Ada waktu yang lebih tepat. Ngaten nggih. Nah, dari itu kita serahkan hidup kita pada Allah. Ikhtiar wajib, doa wajib semaksimal mungkin, tetapi ada keputusan-keputusan hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang kita mungkin belum tahu hikmahnya, tapi selama kita senantiasa mendekat diri kepada Allah, apapun yang terjadi pada hidup kita, insya Allah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya dan masih berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Insyaallah kepanggih wonten Ahad depan insyaallah taala. Kita tutup bersama kanthi wawasan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Anta lepatipun dalam nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.